Betul-betul itu pengalaman di hari itu. Harusnya saya sebelum ke klinik itu saya cukur rambut dulu sih sebenarnya, itu yang yang terpenting, karena rambutku setiap kali kontraksi istriku ditarik lagi, baru saya setiap detik saya kasihkan harapan ke dia, oh iya habis ini kita pergi jalan-jalan ke Bogor, nanti kita pergi ke Bali lagi lihat keluargamu di sana. Padahal dalam otakku yang penting gue keluar saya akan hipnotis supaya tidak ingat itu lagi. Saya kan di bawahnya, di bawah kakinya, neneknya di samping begitu. Jadi dia habis berak itu munjat kemana-mana, dia kencingnya juga pas ke atas kena mulut neneknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode Bincang-bincang keluarga ya, family. Sekarang kita sudah ditemani masih bersama saya Kakak Raim Laude dan istri saya Komang. Mas Komang, Mbak Komang. Kemarin kita podcastnya berdua, sekarang kita podcastnya bertiga, tapi dia masih di perut, masih di dalam kandungan dia. Sekarang hadirlah anggota baru dalam keluarga, menambah senyuman dan juga berak di tengah malam ya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita mau bahas apa? Mau bahas tentang kemarin proses persalinan. Ya, mungkin proses persalinan, kemudian transisi kita menjadi dari pasangan suami istri menjadi ayah. Karena berbeda itu. Menjadi suami istri, apa yang kau rasa, Kom? Suami istri ya kita hanya merawat. Kalau saya sih sebagai istri ya hanya merawat. Bedanya merawat suami gitu tuh, urus pakaiannya, makanannya, dipeluk-peluk itu saja. Nah kalau sekarang sudah ada anak ini berarti nambah lagi jobnya. No kosyon. Begadangnya, ngasih ini podcastnya akan berakhir kalau sudah menangis, itu berarti kita close the podcast. Oke. Apa tadi? Proses persalinan. Tunggu dulu sebelum kita masuk. Sekarang usianya Bung Hatta berapa? 17 hari. Sudah 17 hari, itu berarti sudah lebih dari 2 minggu kamu bawa kebahagiaan di dalam keluarga kita ya. Yaps. Dan Bung by the way lahirnya pas di tanggal 1 Muharram ya. Jadi waktu setiap sholatnya kita itu doanya kita, jangan sampai orang-orang bilang saya cuman karang-karang. Doaku biasa yang mana, soalnya banyak doanya Raif. Itu berikan kita waktu terbaik untuk bersalin. Nice, betul. Setiap sholat, setiap sujud, bukan di sujud, maksudnya setiap sholat berdoa ya. Doanya, jangan kamu bingung-bingung begitu, lihat di kamera mukamu itu. Iya, waktu yang terbaik, benar-benar. Setiap sholat doanya kita adalah berikan waktu terbaik untuk bersalin. Saya kira niatnya saya waktu terbaik itu kayak misalkan hari libur, semua kendaraan tidak ada. Jadi kalau kita ke klinik, ke tempat bersalin, bisa langsung lancar begitu. Bebas hambatan. Iya, dan saya curiganya sama Komang waktu itu kayaknya dia akan lahir hari Kamis deh. Oh iya, kita sampai tebak-tebakan hari apa ya kira-kira. Karena hari Kamis, saya juga lahir hari Kamis. Rasulullah kalau saya tidak salah, ini nanti dibenarkan lagi, lahir hari Kamis juga. Ternyata kita dikasih alhamdulillah di hari Rabu ya. Dan di hari Rabu itu bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Dan hari apa lagi yang lebih baik daripada hari itu? Tahun baru Islam ya. Tahun baru Islam. Kamu lahir di tahun baru, jangan kau bingung-bingung begitu. Kita mau ceritakan proses persalinannya bagaimana? Iya, jadi waktu rasa sakitnya muncul itu sebelum maghrib, pas di tanggal berapa ya? Tanggal 18 berarti. 18 malam. Ya, 18 malam. Itu sudah rasa sakit-sakit tapi masih bisa bergerak, beraktivitas. Terus pas sudah pipis keluar bercak darah, langsung pergi ke klinik. Waktu itu kan disuruhnya sama dokter, kalau dekat-dekat itu jangan di rumah, jangan buru-buru datang ke klinik. Iya benar. Jalan-jalan dulu ke mall, dulu ke mana biar tidak capek, karena katanya dari pembukaan 1, ke 2 dan 3 itu masih bisa ditahan. Berjam-jam juga lamanya begitu. Akhirnya memang di hari itu
memang kita pergi ke mall ya satu keluarga. Iya benar, kita ke mall, Ya. jalan-jalan, belanja kebutuhan apa dan lain sebagainya sampai akhirnya pulang sebelum maghrib kan, masih sempat sholat maghrib kalau nggak salah ya. Itu sudah rasa sakit, tapi masih bisa gerak, main jimbol, jalan-jalan apa gitu. Sampai akhirnya sudah ada bercak darah, kita ke klinik dan sampai di klinik diperiksa ternyata sudah pembukaan kelima. Ya. Betul. Jadi alhamdulillah saya juga curiganya alhamdulillah kita sudah sejauh ini ya tiba-tiba ya. Iya benar. Memang keluarga panik sekali dari komong sudah berdarah di rumah. Saya bilang santai. Karena saya haknya ini anak ini kita doa setiap saat. Saya bilang ke komong sepertinya insya Allah kita akan lancar saja karena kita juga tidak durhaka sama mamanya kita ya. Karena ketakutan terbesarnya kita itu adalah dipersulit keluarnya dan lain sebagainya. Karena itu memang setiap doa itu lancarkan. Ini juga podcaster mau ikut lancarkan persalinannya dan cepat, sehatkan dan dikasih waktu terbaik. Doanya setiap sholat seperti itu terus. Akhirnya pas pendarahan itu yang lain sudah panik, bawa sekarang. Sementara saya masih bisa komunikasi. Kata dokternya kalau masih bisa komunikasi ya jangan buru-buru ke. Dan saya bilang santai. Akhirnya kita pergi ke klinik Halo Bayi. By the way kita ini produk Halo Bayi. Iya, produk Halo Bayi punya banyak pilihan untuk lahiran, mau ke rumah sakit sini, mau ke rumah sakit sana. Kita sudah lihat harga semua. Saya bilang Komang apapun dari yang termurah yang termahal. Abang bicara Pak. lagi. Masya Allah nak. Lagi. Nice. Mau tumbuh ini mau kuatin. Saya taruh di sini kan. Saya bilang ke Komang terserah kita mau lahiran di mana. Saya cuma mau cari di mana nyamannya Komang dimanapun. Masalah biaya insya Allah ya aman lah ya. Bayar lagu Komang ya viral masa tidak ada hasilnya tuh. Dan juga anaknya orang saja yang saya tidak kenal cewek-cewek dulu saya sudah bayarkan kuliahnya. Masa untuk anakku saya masa untuk anakku saya tidak bayarkan. Ketawa. Dulu bapak ceweknya. Sekarang sudah tidak bersama mamamu saja. Kalau tidak ketahuan. Gimana? Cerita apa tadi? Jadi sakitnya itu sampai akhirnya kita akhirnya saya bilang Komang di mana kau mau sini kita di situ. Secara konsul di klinik Halo Bayi juga bisa saja itu Bang Raim. Yang penting kau semangat. Iya benar. Ayo sini. Tapi kalau ada tindak yang perlu lanjut ya kita ke rumah sakit rujukan. Dan Halo Bayi itu berkoneksi dengan beberapa banyak rumah sakit dimanapun. Akhirnya saya selaku calon ayah aman-aman saja. Benar. Sudah terjadi itu kita ke klinik jam berapa? Jam 11-an kali. Iya jam 11. Terus sakit sekali itu pas di jam 1 atau jam 2 itu sudah rapat rasa sakitnya. Pas diperiksa. Iya kan ada hitungannya per 5 menit kontraksi atau apa ya. Iya benar. Dan konsisten. Berarti sudah waktunya ke klinik kan? Iya benar. Dan situ sudah diperiksa ternyata sudah pembukaan 7 tapi sampai pagi tidak maju-maju pembukaannya. Tidak maju-maju dari 5 ke 6 ya ada progres beberapa sampai ke 7 itu agak lama ya. Dan saya betul-betul itu pengalaman di hari itu harusnya saya sebelum ke klinik itu saya cukur rambut dulu sih sebenarnya itu yang yang terpenting karena rambutku setiap kali kontraksi istriku ditarik lagi baru saya setiap detik saya kasihkan harapan ke dia habis ini kita pergi jalan-jalan ke Bogor nanti kita pergi ke Bali lagi lihat keluargamu di sana pada dalam otakku yang penting gue keluar saya akan hipnotis supaya tidak ingat itu lagi. Terlalu banyak janji-janji. Kasihan apa? Menangis di mic nak. Menangis di mic. Jadi. Nangis. Nangis kau cepat. Janji-janji palsu. Peran suami di sini saya rasa penting juga ya. Penting juga. Bukan kita yang dirobek perutnya, bukan kita yang kontraksi, tapi kita harus menjadi bagian dari sakit itu. Iya benar. Maksudnya tidak boleh istrimu kontraksi kau pergi main Mobile Legends tuh. Iya Allah. Walaupun sempat saya buka login itu. Harus memberi semangat support system ya itu yang terpenting sih.
Akhirnya setelah perjuangan sampai jam 4 subuh tuh kontraksi sana sini, dan yang paling parah itu saya rasa kok waktu kurang lebih 3:30 itu yang kok sudah sakit sekali, saya kasihan sekali istriku ini. Saya berdoa setiap saat, ya Allah, saya bacakan ini juga, mengaji juga, dilancarkan ya Allah. Saya bilang habis dari ya masih terlalu dini untuk podcast ini ya, Nak. Sudahlah. Mari saya gendong. Lanjut cerita. Sudah mau jam 4, tidak kunjung maju kata pembukaannya. Dicek lagi, ternyata harus dirujuk secepatnya ke rumah sakit terdekat. Benar. Akhirnya kenapa dirujuk? Karena pembukaannya tidak maju, terus air ketubannya sudah berwarna hijau. Kemudian, itu berarti sepertinya ada masalah. Iya, dan detak jantung bayi itu sudah melemah. Jadi harus cepat ditindaki, dan tidak bisa untuk normal. Diinduksi, apakah disuntik itu diperangsang, nggak bisa untuk perangsang. Jadi harus cepat dirujuk ke rumah sakit. Untung sampai di rumah sakit itu gerakannya cepat gitu, perawatnya dan dokternya. Sampai akhirnya jam 5 kayaknya, 5 menuju 6 itu kita ke rumah sakit rujukan. By the way, Bidan Feby sangat pembalap. Bidan Feby, saya di belakang kejar dia kayaknya. Cepat sekali pergerakannya. Karena memang harus cepat sih sebelum. Sampai di sana saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani. Saya cuma ingat istriku di mana, jangan dia sendiri begitu. Kok dia cari saya, dia tidak mau juga sendiri. Akhirnya sampai ke ruang persalinan, semua serba operasi ya, satset semua ya. Iya, ternyata sebenarnya kan pengennya normal, tapi ya karena mau diapa ya? Iya, karena anaknya ini juga harus cepat lahir, supaya selamat juga sehat. Jadi ya mau tidak mau ya operasi, harus sesar kan? Harus sesar ya. Akhirnya kita disuruh joget sesar. Terus sampai di ruang operasi itu, Im, kamu kemana, Im? Ruang operasi yang di mana? Saya di depan pintu itu. Tidak, saya naik duluan. Kamu kan lewat pintu lain. Saya lewat pintu lain karena supaya saya urus administrasi yang lain. Iya benar, dan ambil pas saya masuk, barang-barangnya saya ganti baju, tidak ada Raim masuk tanpa di ruang operasi. Kamu ya? Saya pikir itu suami boleh masuk menemani, ternyata tidak boleh kata dokternya. Saya semakin menangis sejadi-jadinya di situ karena soalnya itu rumah sakitnya tidak terlalu premium lah ya. Jadi bagus. Tapi karena itu kan rujukan secepatnya harus diambil tindakan. Mau tidak mau kita ambil yang paling dekat saja. Tapi sejauh itu bagus-bagus saja anunya. Benar. Mungkin juga kalau ada saya di sana mungkin beda lagi ceritanya, akan lebih panik lagi mungkin kali ya. Nggak tahu. Tapi intinya saya sendiri di sana merasa kayak siapa yang harus saya pegang ini tangannya gitu. Ya nangis sejadi-jadinya. Kebetulan juga dokternya orang Makassar. Andalan kita. Dokter siapa namanya? Fitri. Fitri siapa gitu. Tuh dokter andalan kita juga tuh. Salah satu dokter Halo Bayu juga. Kemarin kita kan maunya sama Dokter Nisa ya. Tapi Dokter Nisa lagi di luar kota. Dokter Nisa yang setiap minggu sama kita menemani perkembangan si bayi, mengukur hidungmu diukur, kepalamu diukur, bijimu juga diukur setiap minggu kita lihat berapa panjang bijimu dia naik. Ternyata kamu ikut bapakmu, mantap. Ternyata rasanya pas disuntik ya di bagian belakang itu, jadi keram sebelah ke bawah ini keram. Di atas ini kita masih setengah sadar, setengah disuntik-suntik. Di punggung di belakang, nggak tahu apa istilahnya itu. Dikasih jadi, itu kali ya. Bius gitu mungkin ya. Jadi bius. Ke bawah ini nggak terasa, ke atas ini terasa. Itu pas disuntik, kata orang itu sakit sekali. Tapi saat itu saya tidak ada rasakan sakit. Tapi kayak rasa sakit, tapi terus sakit seperti disuntik biasa saja. Dia sakit juga kalau kebas sakit. Sok. Mau drama bagaimana kan? Mungkin karena sudah rasakan kontraksi. Bagaimana Nina? Gimana tuh? Lanjut. Sebentar nanti kita makan Mimi. Abis itu kita podcast. Coba dia sudah mulai mau berdiri nih. Lehernya sudah kuat coy. Coba sini sama saya. Coba sama mamanya. Iyo kasihan. Akhirnya suntik. Dibelah.
Dibelah perutnya. Dibelah dan itu tidak ada rasanya sama sekali. Tapi setelah diangkat bayi dari perut itu rasanya kayak wow, plong sekali gitu. Habis berak. Kayak beban itu hilang gitu, beratnya itu hilang gitu tuh. Terus pas dikasih lihat itu diangkat di atas. Ih, ibu ini anaknya, katanya anaknya cowok, selamat ya. Wah, sampai menangis lagi, tambah nangis. Sampai dokternya bingung kenapa nangis katanya. Jadi mau apa juga. Alasan saya menangis itu ya karena tidak ada suamiku di dalam temani. Kasihan. Ditambah lagi keluar lagi anak, ya Allah. Di dalam perut ini ada manusia tiba-tiba keluar. Ayo, dan pas keluar kan dia kan harus ke inkubator dulu, apakah bahasanya? Iya, apa namanya? Nggak tahu apa, intinya itu 6 jam kita terpisah. Ditabung begitu. Saya juga dengar tangisan pertama. Jadi ada cerita lucu di ruang persalinan. Nah, gimana kita mau akhiri sekarang ini? Terserah ini, nak. Kalau kau bisa tenang lagi berapa menit, saya kasih kuliah kau di kampus mahal. Sudah lahir ini anak, habis itu saya disuruh ambilkan itu bedongnya sama apa itu. Dikasih masuk di inkubator itu yang saya sudah bisa lihat tuh, tapi saya belum bisa lihat komang bagaimana tuh. Yang keluar anaknya duluan begitu, yang saya bisa lihat tuh. Ditaruh di inkubator, saya lihat dari jauh begini tuh anak itu. Seperti dia kayak masih di dalam rahim kali ya, iya. Kayak berenang begitu. Saya lihat rambutnya keriting begitu, lebat sekali. Keriting enggak kok. Waktu itu saya lihat, iya, ternyata karena basah. Sial betul. Saya bilang yes, anakku pasti nih. Ternyata rambutnya lurus. Gak apa-apa, semoga di masa depan rambutmu tapi bisa. Tapi kulitnya ikut bapaknya nih kayaknya. Kulitnya sudah mulai kulit buton ini. Sudah mulai gelap ini, kita lihat. Tinjunya aja kuat. Tinjunya kuat. Tinju bukan hanya di kepal tapi diayunkan. Contoh udah kalau tinju begini, kalau dikasih mandi itu. Kita lagi ceritakan kamu ini, nak. Ayo. Habis itu saya ajankan dan itu menjadi azan terharu yang pernah saya lakukan. Jadi waktu dari kecil itu di masjid di rumah itu kan saya kan tukang azan, sering azan. Iya, hampir setiap saat itu kita melantungkan azan ya, lumayan populer saya di kampungku. Siapa yang azan? Lara Ima. Dan paling merdu katanya di komplek tuh. Cuma setelah hari itu setelah lihat anak dan diazankan di kuping kanan apa kiri kan tertukar itu, habis diazankan di komat kan. Insyaallah. Itu menjadi azan tergugup dengan air mata yang pernah terjadi. Habis itu sudah komang datang, kita lihat Bung berapa menit saja ya cerita-cerita. Komang datang didorong di kasur itu ya, rumah sakit itu. Menangis lagi Komang. Saya lihat Komang lagi menangis lagi saya. Semua orang menangis di hari itu, Pak. Akhirnya dia bilang kita harus amati dulu ini barang. Ini anak 6 jam di inkubator, mau dilihat sampel darahnya, mau dilihat itulah ya, dicek pendengar, itulah ya 6 jam. Akhirnya kita ke ruang ini apa namanya? Ruang kamar rumah sakit begitu. Kita tunggu di sana. Dan akhirnya saya bisa tidur 3 jam di kursi rumah sakit itu. Karena sepanjang malam kita tidak tidur dan kita sedikit makan juga. Coba saya lagi terakhir, habis itu kita closing deh. Sudah selesai menceritamu, nak. Akhirnya lahir ini barang dengan tangisannya seperti ini. Coba menangis lagi. Bung, suaranya Bung. Oke, saya move kayaknya. 10 tahun lagi kau dengarkan ini suara mana? Nangis. Tunggu sedikit lagi. Sini saya move saja. Raim lanjutkan. Ini saya gendong dulu supaya diam. Oh, ini yang bisa. Kalau cuma diam itu biar bapak kasih diam kok. Masalahnya berapa lama diammu itu, coba kita. Tidak nyaman dia itu buang air itu. Tuh kan. Sembari bicara habis itu kita closing. Oke. Lahirlah ini kehidupan ini anak kita, alhamdulillah sehat walafiat. Tetapi alhamdulillah. Ya alhamdulillah di hari-hari pertama
6 jam kemudian kita akhirnya bisa melihat senyumannya, lucu sekali. Iya, pipi tembem. Beratnya by the way 3,1. 3,1, di mana itu lumayan berat ya. Dan panjangnya 4 meter. 4, apa sih kalau panjang? 40 cm. 4,9. Berarti 40, I don't know. 49 cm. I don't know. 49 cm. Iya, berarti hampir setengah meter. Ini hampir setengah meter. Ya, begitu. Dan ada drama lah, kita pikir sudah semangat nih kehidupan. Ada drama lagi di hari pertama itu, malam pertama dia di dunia ini. Dia sangat meronta-ronta, kita bingung mau apa sebab ibunya juga belum mengeluarkan ASI. Dan ternyata dokter bilang itu tidak apa-apa. 3 hari dia masih bisa bertahan. Sebab itu, tapi dia sudah mimi juga ya, walaupun belum ada yang dia hisap. Dokter bilang jangan anggap remeh apa yang dia hisap, kita tidak tahu itu bisa jadi ada sedikit tetes. Bahkan sehari saja dia hanya perlu 1 tetes saja untuk bisa berkesinambungan di hari itu. Dan katanya bayi itu punya kekuatan super, dia bisa 3 hari pertama tanpa minum susu ibunya. Tapi karena dia nangis masih rewel ada gitu, itu ya, kita nggak tega. Ada cadangan makanan di pusarnya katanya. Cuman karena kau terlalu rewel seperti sekarang, karena kau beras sebentar lagi saya ganti kau, makanya dia terlalu rewel. Kadang kita basahi dengan air dikit-dikit. Tidak, dengan susu formula. Saya pergi beli susu formula di jam 4 subuh. Di jam 4 subuh ke Indomaret. Aduh, itu pertama kali saya ke rak-rak susu formula. Saya beli SGM yang tapi kita tidak kasih yang tos langsung dot begitu, cuma basahi bibirnya saja. Bibirnya supaya dia mengecap aja. Akhirnya sudah mulai nyaman. Hari kedua semangat lagi kita. Di hari ketiga lancar sampai sekarang. Walaupun hari ketiga ada drama sedikit. Apalagi si kuning. Oh iya, hari ketiga saya dia bangun kuning. di hari ketiga itu pagi-pagi menangis komang sampai gendong anak. Sekira ada apa, Pak? Dia bilang, kenapa kuning matanya? Saya bilang, santai. Karena biasanya kan komang kan lihat kuning gigiku. Saya kira anak kuning giginya ya biasa ya, keturunan. Kuning, saya bingung juga, googling, tanya dokter bidan, ternyata itu sama hal yang wajar. Dan kalau berlebihan kita ambil tindakan, dikasih disinari ya dia ya. Ya benar. By the way kita disuruh ke cek lab apa semua untuk tapi kita tidak pergi karena sebelum hari itu kita lihat perkembangannya dia ini, kita berjemur terus. Dan sekarang sudah putih matamu tanpa kita ke klinik, dan kamu ganteng dan sehat. Berarti boleh beli mainan ya. Dan kita akan berikan mainan. Alhamdulillah beberapa hari berlangsung, tamu kita banyak yang jenguk, banyak yang kasih hadiah. Bung Hatta, namanya lah Ode Muhammad Hatta. Nanti kita cerita di podcast selanjutnya update tentang kehidupan rumah tangga. Saya rasa juga buat kamu pendengar semoga ada insight yang baru ya, terutama sebagai calon bapak-bapak di sana, bahwa memang istrimu yang hamil, istrimu yang menyusui, tapi kita sebagai ayahnya, sebagai suaminya bertanggung jawab untuk produksi ASINya lebih lancar. Kau harus kasih senang terus istrimu. Kau harus belikan dia casing HP walaupun sudah 5 biji. Bantu pekerjaan rumahnya. Pijit. Gimana saya ratingku sebagai suami? Jujur. Ada kamera, kalau buruk bilang buruk, kalau bagus bilang bagus. Jujur. Awal anak itu di rumah, wow semangatnya. Ngereok dikit. Oke. Sekarang kamu semangat, kamu bisa. Im, bangun Im, bantu dulu Im. Begini ya tangannya. Ya Allah, tengah malam ya. Tapi kalau saya tertidur ya Raim terjaga, ya Raim yang ngurus. Dia berusaha untuk menenangkan, tapi ketika dia sudah tidak mampu sanggup, maka dia akan menyerahkan. Ya, betul. Ya begitulah. Dan saya pun baru bisa ngantor lagi setelah 1 minggu kali ya. Jadi seminggu full itu kita begadang, kita lihat dia, kita sayang dia. Ternyata kalau punya anak sendiri kan otomatis kita yang jaga sendiri, dan
melihat sendiri perkembangannya dia sudah bisa apa. Kemarin update-annya dia sudah keluar air matanya. Iya bener. Itu drama terbarumu itu nak. Biasanya nangis kan nggak ada air matanya, sekarang sudah keluar ada air matanya jadi ya bisa lah. Terus dia sudah bisa, kalau kentut itu naganya udah besar, sudah bisa gedan begitu. Oh iya, berak sekarang sudah 8 kali sehari. Betul kau di. Andaikan ada videonya itu hal terlucu. By the way, Raim ke Google, kantor Google kemarin ya, atau ke TikTok kalau nggak salah. Dia kemarin itu kita mau ganti pampersnya karena dia kan, kita mau ganti. Ternyata pas kita ganti malah muncrat lagi baru kan. Sementara tidak ada pembalut ini. Iya, malah tidak ada pembalut. Jadi itu tai muncrat ke apa aku. Betul durhaka pertamamu itu nah ya. Dan bukan hanya Raim, saya juga dapat jatah. Dapat jatah dan neneknya sampai muka. Kamu berak kenapa kayak air mancur nak? Tidak bisa cair ke bawah, saya harus ke karena saya kan di bawahnya, di bawah kakinya, neneknya di samping begitu. Jadi dia habis berak itu muncrat kemana-mana, dia kencingnya juga pas ke atas kena mulut neneknya. Diam-diam kenapa merasa bersalah? Updatean perkembangannya lagi dia apa? Sudah kuat lehernya ya? 17 hari sudah. Mulai dari 15 hari sudah kuat. Sudah bisa angkat di lehernya begitu. Kemudian genggaman tangannya sangat kuat. Iya benar, kayaknya dia sudah pengen banget lari ini. Kayaknya dia ini akan jadi tukang bully nanti. Kau akan pukul teman. Jangan ya. Mendingan kamu yang diejek-ejek, nanti saya peluk kau baru kita bikin lagu. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Nice. Boleh ditinggalkan di kolom komentar kalau mau bahas topik spesifik. Iya benar, siapa tahu ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain, nanti kita jawab di another podcast. Yeay. Oke deh.